Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema hidup yang bersemangat, hidup yang berkemenangan. Semangat hidup adalah salah satu bagian yang terpenting dalam kehidupan manusia. Karena orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang mengerjakan pekerjaannya dan pelayanannya dengan gairah dan semangat yang menyala-nyala. Dalam Roma 12 ayat 11 sampai 12 firman Tuhan berkata, "Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa." Bapak Ibu saudara-saudariku, ini adalah salah satu ciri orang-orang yang bersemangat dalam hidupnya. Mereka rajin, rohnya menyala-nyala dalam melayani Tuhan, senantiasa bersukacita dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus, dan juga sabar dalam kesesakan serta bertekun dalam doa. Dalam Amsal 17 ayat 22 firman Tuhan berkata, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang." Hati yang gembira atau hati yang bersemangat adalah obat yang manjur, saudaraku, yang memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, bahkan tenaga ekstra, saudara. Tetapi semangat yang patah, semangat yang loyo, semangat yang hancur, saudaraku, mengeringkan tulang. Artinya apa? Kita kedapatan mendapatkan sakit penyakit di dalam hidup kita karena jadi kurang sehat. Karena itu marilah kita bersemangat, saudara, dalam Tuhan Yesus. Hati kita harus dipenuhi dengan kegembiraan, hati kita harus dipenuhi dengan sukacita, roh kita senantiasa menyala-nyala, dan kita melayani Tuhan dengan semangat, dengan sepenuh hati kita, saudara. Dan bila kita bersemangat, hidup kita dipenuhi dengan kemenangan. Pada saat ini, saudaraku, saya ingin bagikan 3 kebenaran sehubungan dengan tema hidup yang bersemangat, hidup yang berkemenangan. Yang pertama, saudaraku, sumber semangat atau pemberi semangat adalah Tuhan Allah sendiri, saudaraku. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 firman Tuhan berkata, "Dia atau Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambahkan semangat kepada orang yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah." Haleluya, saudara. Yang memberikan semangat kepada kita, sumbernya adalah Tuhan Allah sendiri, saudara. Karena itu kita harus sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, menyembah Tuhan, saudaraku. Karena bila kita bersandar sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, maka kita diberikan semangat, kekuatan yang baru, sehingga kita berlari, saudara, tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah, karena kita bersemangat di dalam Tuhan. Saudaraku, saat kita menanti-nantikan Tuhan, berharap kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan semangat yang baru kepada kita, kekuatan yang baru kepada kita. Amin, saudaraku. Kebenaran yang kedua, saudara, orang yang bersemangat dapat memberikan semangat kepada orang lain. Ini penting sekali, saudaraku. Jadi di dalam Yesaya 50 ayat 4 firman Tuhan berkata, "Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid."
Jadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diberikan lidah seorang murid, saudaraku, supaya dengan perkataannya dapat memberikan semangat yang baru kepada orang-orang lain yang letih lesu, yang berbeban berat, yang punya masalah. Kata-kata kita, saudara, yang penuh semangat bisa memberikan semangat, kekuatan, penghiburan kepada orang lain. Karena itu mari kita semangat, saudaraku, supaya kita bisa menjadi berkat, bahkan menguatkan banyak orang. Sebagai murid Yesus, kita harus bersemangat supaya kita dapat memberikan semangat kepada orang lain yang sedang mengalami masalah, putus asa, letih lesu, dan berbeban berat, yang kehilangan pengharapan. Mereka diberi kekuatan dan mendapatkan pengharapan yang baru dalam Tuhan Yesus. Amin. Dan yang ketiga, saudaraku, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Ayat yang terkenal dalam Amsal 18, saudara, ayat 14 berkata, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa yang memulihkan semangat yang patah? Waduh, sulit sekali. Jadi orang yang bersemangat, saudaraku, pastinya semangatnya dalam Tuhan dapat menanggung penderitaannya, problemanya, masalahnya, tekanan hidupnya, saudara. Karena orang yang bersemangat di dalam Tuhan Yesus senantiasa mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan Yesus. Percayalah, saudara. Tetapi kalau semangat patah, semangat hancur, saudara, siapa yang dapat memulihkannya? Kita harus datang pada Tuhan. Saudaraku, seringkali tidak ada. Karena itu, mari saudaraku, kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan supaya kita dipulihkan, bahkan kita diberi semangat yang baru, semangat hidup yang baru. Sumber kehidupan yaitu Tuhan Yesus akan memberkati kita. Bila kita patah semangat, datang pada Tuhan Yesus. Jangan biarkan hidup kita patah semangat. Gak ada yang bisa memulihkan, saudaraku, kecuali Tuhan Yesus. Karena itu, kalau ada di antara kita saat ini yang mungkin sedang tidak semangat, kehilangan semangat, patah semangat, saudaraku, semangatnya hancur karena masalah hidup, masalah keluarga, masalah ekonomi, masalah bisnis, masalah keuangan. Saudaraku, jangan putus asa. Jangan patah semangat. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Percayalah, Dia sanggup memulihkan kehidupan kita dan memberikan semangat yang baru. Jadi inilah 3 kebenaran sehubungan dengan tema hidup yang bersemangat adalah hidup yang berkemenangan, saudaraku. Yang pertama, jangan lupa sumber semangat atau pemberi semangat adalah Tuhan Allah sendiri yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Yang kedua, orang yang bersemangat dapat memberikan semangat juga kepada orang lain yang letih lesu berbeban berat. Dan yang ketiga, saudara, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Yesaya 40 ayat 29 berkata, Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambahkan semangat kepada yang tiada berdaya. Amin, saudaraku. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami mau terus bersandar kepada Engkau ya Tuhan Allah kami yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Karena Engkau adalah sumber semangat. Biarlah hidup kami dipenuhi dengan semangat sehingga hidup kami berkemenangan. Kami juga Tuhan bisa memberikan semangat kepada orang-orang yang sedang letih lesu dan berbeban berat. Dan kami bersyukur karena orang yang bersemangat dapat menanggung setiap penderitaannya, tantangannya, problemanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin, saudaraku, saudariku. Kalau kita diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya, berikan komen, saudaraku, dan bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.